وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادة ومعطي السعادة صاحب الآية البينات والمعجزات الظاهرات الشافي لمن يصلي عليه يوم الحسرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا محمد قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن والسماوات وعلى آله وصحبه ما جاء السادة الغادة صلاة تفتح لنا في أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا في دار المعاد وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وأولادنا وإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جل الزياد والبلاد وتنجينا وإياهم من شر الأهوال والآفات ومن شر الهادي من شر الأنبياء والأحساب والحاجات. أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخبركم على طاعته لعلكم تفلحون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua, jemaah sholat isya, tarawih, witir yang saya hormati, yaitu kalau kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini malam berapa? Malam ke-23. Berarti tinggal berapa hari lagi? Minggu lagi. Alhamdulillah kita masih bisa memakmurkan bulan suci Ramadan di malam ke-23 ini. Yang mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua yang sudah bisa kita lakukan, memberikan kita pahala sebanyak-banyaknya seperti yang Allah janjikan, dan juga berikan kita umur panjang, sehat, dan kesempatan ibadah yang lebih banyak dan berkualitas hingga Idul Fitri. Itu Pak Ibu ya. Mungkin gak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya yakin kan 20 hari ini 22 hari ya. Kita kan sudah 22 hari berpuasa. Saya yakin sudah banyak yang jenengan lakukan tentang mereka. Cuma mungkin yang ingin saya sampaikan adalah Allah berfirman itu, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan tentang kebaikan itu ya'lamuhu Allah pasti tahu. Jadi kita harus yakin bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan, entah besar ataupun kecil, itu harus yakin Allah tahu. Artinya Allah tahu itu berarti kita harus menyimpan harapan bahwa Allah mau menerima, kemudian memberikan pahala seperti yang dijanjikan. Jadi ayat ini tuh menegaskan kepada kita jangan segan untuk melakukan kebaikan, walaupun mungkin kelihatannya kecil. Kita ini kan tidak selalu bisa melakukan kebaikan yang besar, gitu ya. Ya, contoh, kita tidak selamanya sehat hingga bisa terawih. Terawih itu walaupun 8 kan rasa 20 kan. Ya, kita kan tidak selalu bisa seperti itu. Kadang kalau udah 8 singkat, pun sedekah, apalagi mau sedekah. Kita tidak selalu bisa mengeluarkan hal yang banyak. Walaupun kadang kalau kita juga harus memaksa diri kita untuk mengeluarkan hal yang banyak. Jadi intinya itu kan kita ini manusia yang karena lemahnya iman kita, lemahnya ilmu kita ini ya bisa melakukan kebaikan saja dalam bentuk sambil baca Quran. Ya kalau lagi amal, biasa amal umat hari pengen umat. Kalau lagi umat ya, apalagi awal-awal Ramadan ya, sekali baca setengah juz, kesininya berhenti. Dan itu faktanya nyata. Ini memang harus kita obati. Tapi hal yang paling penting adalah jika kita memang tidak bisa melakukan hal yang besar, jangan segan untuk melakukan hal yang kecil. Maka saya bilang, jenengan itu, kalau teman bisa terawih 20 atau yang ikutin 28, kan berarti sudah 2 saja.
Bukan berarti membolehkan loh ya, daripada tidak. Kalau tidak bisa sedekah yang 100.000 ya nggak apa-apa lah, goceng. Tapi kalau habis terima THR ya kali-kali lah, paksain sekali-kali, itu juga perlu. Baca Quran, saya tanya, dengan kira-kira hafal nggak? Waktu sampai terakhir. Banyak hafal ya. Baca Quran itu gitu Pak. Kalau kita tidak bisa membaca yang kayak kita pakai mushaf yang dari depan ke belakang, kita kan punya hafalan surat, entah yang alhamdulillah ya, waktu pas sampai belakang mungkin juga juz 30 atau berapa. Itu sambil jalan kita baca. Itu perlu kita lakukan. Karena apa? Ya karena kita ini sering lemah iman, sering lemah amal. Jadi kalau kita mengandalkan waktu yang khusus, yang tidak sibuk, pikiran kita tidak sumpah, itu pasti sedikit ibadah. Maka sering bilang, ayo jenengan kerja, yang laki-laki kerja dari rumah, keluar rumah, walau saja sampai besar rumah karantina sampai 8 sampai lah, kan lumayan najis lebih ya. Yang ini itu pun sama tuh. Itu Bu ya, apalagi kalau ya, itu sambil ngulang itu baca itu perlu saya sangat kita perlu melakukan seperti itu karena kita jarang punya kesempatan, jarang punya kemauan yang kuat untuk baca Quran yang banyak. Jadi gitu Bu ya. Jadi kita kan sudah 22 hari, sudah banyak yang kita lakukan, entah besar atau yang kecil. Satu yang saya ingatkan diri saya sendiri dan kepada jenengan, yakini apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Dan Allah kita menyimpan harapan, mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua yang sudah kita lakukan. Dan saya ngasih sesuatu hal, yaitu jangan segan untuk melakukan hal-hal yang kecil, selama itu masih nilainya kebaikan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, dimuliakan Allah, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan ini, jenengan sering kan atau bahkan mungkin hafal ayat tentang puasa, ya. Surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86, 87. 83 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah tentang puasa. 184 ayyaman ma'dudat, puasa itu tidak 1 tahun, hari yang terhitung, 29 atau 3, tapi seringnya pasti 29. 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan puasa itu Allah turunkan al 1, 2, 3 berbicara tentang puasa. 183, 84, 85. Ini 86. Ini apa namanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni. Ini kan enggak ngomong puasa. Ngomong puasa enggak? Ngomong apa? Terus terakhir kan ukila lakum la yatasyabir rafasu illa bisa. Kalau malam itu yang punya istri ya boleh. Boleh apa? Boleh gitu kan paham ya? Bu ya. Ini kan aneh. 3 puasa di terakhir ngomong itu yang ini 186 berbicara tentang Jadi kan aneh. Tapi memang kayak gini. Ini mengisyaratkan bahwa memang puasa itu rahmat dari Allah. Yang insya Allah doa kita itu gampang diijabah oleh Allah. Jadi kurang lebih pesannya itu seperti itu. Ada ayat doa di tengah-tengah ayat berbicara tentang puasa. Nah, redaksinya kan di wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada hamba itu bertanya tentang itu. Jadi, tapi kan kata ibad, hamba itu pakai kata jamak ibadun. Kata jamak abdul itu ada 2, ibadun sama abidun. Para ulama tafsir menjelaskan
ibadah itu hambanya Allah. Apapun keadaannya, dia taat ataupun mungkin lagi kurang taat, selama dia masih mengakui tentang adanya Allah. Beda kalau abid itu ciptaan Allah manusia, tapi sudah tidak peduli dengan agama. Amal lah, yang penting gue hidup senang, yang penting gue banyak duit, yang penting gue sukses. Ayat ini kan suatu yang luar biasa. Wa idza salama ibadi, wahai Muhammad, kalau ada hamba, apapun keadaannya dia, yang penting masih ngakui saya sebagai Tuhan. Bukan saya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya kalau doa saja. Jadi kalau kita memang lagi butuh doa nih Pak, mohon maaf ya, jangan pernah mengukur kita ini sedang taat atau tidak. Ya, kita harus tetap pede, percaya diri. Kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah bahwa kita memang mengangkat tangan berdoa, nantinya kita harus yakin Allah pasti mendengar dan mengabulkan apapun keadaan kita saat itu, entah kita taat ataupun tidak. Kita harus yakin itu pesannya yang penting itu seperti itu. Dan ini penting untuk kita pegangi ayat ini. Karena apa? Keadaan kita ini tidak selalu keadaan yang positif. Keadaan kita tidak selalu taat. Dan kadang kala masalah datang kan tidak memilih kita taat ataupun lagi maksiat. Mungkin kita lagi banyak dosa, kita juga punya masalah. Harusnya kita harus angkat tangan juga. Itu tetap harus ya. Masalah kemudian kita introspeksi kita banyak dosa itu jangan pada saat mau berdoa. Ya. Pada saat kita mau berdoa, pada saat kita mau ibadah, itu kita jangan pedulikan kondisi rohani kita. Penting kita mengharap rahmatnya Allah. Nanti kalau introspeksi muhasabah itu nanti. Ya, jadi tempatan yang berbeda. Kita pokoknya jangan pernah putus asa tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayatnya berbicara seperti ini, bahwa siapapun, apapun kondisi dia, kalau dia mau berdoa, jadi itu Pak ya. Itu Pak ya. Jadi mari Allah sudah mengikrarkan seperti itu. Jadi mari kita sambut. Jadi apapun kalau kita saat berdoa, ayo berdoa. Maka kan ini sama dengan kondisi kita sholat. Maka disunahkan kan takbirkan bacaan Allahu Akbar, kita angkat tangan. Allah itu kan maha besar ya. Artinya kalau orang sudah sholat itu ya, walau hatta ente lagi banyak ibadah, ya ente bisa ibadah juga karena rahmatnya Allah. Ente punya masalah ya, Allah lebih besar dari masalah ente. Ente punya dosa setinggi apapun, sebanyak apapun dosanya, Allah lebih besar dari dosa ini. Di sini intinya kalau kita memang mau sholat, mau berdoa, ayo kita pasrahkan, kita berharap rahmat Allah turun untuk diri kita, rahmat yang seluas. Tapi setelah itu ya ayolah kita introspeksi bahwa kebaikan itu juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Dosa itu juga adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Jadi baru ya, yang terakhir kali yang ingin saya sampaikan di tengah aktivitas kita membaca Al-Quran, tetap ayolah kita sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Kita tetap butuh syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Saya mengajak kalau bisa paling tidak tiap malam kita membaca Sallallahu Alaihi Muhammad 300 kali. Yang itu insya Allah siapapun orang tua, terutama ini sebenarnya orang yang punya anak, siapapun orang tua yang membaca Sallallahu Alaihi Muhammad 300 kali tiap malam, maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh. Kalau memang bisa, kita berusaha untuk setiap harinya membaca Sallallahu Alaihi Muhammad 1000 kali. Karena di dalam hadis kan dikatakan siapa yang membaca 1000 kali maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Kalau api neraka tidak tersentuh, insya Allah siksa kubur juga tidak akan menyentuh kita. Karena apapun namanya siksa kubur itu masih yang lebih dasar siksa neraka. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan silaturahim yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas
dan khilafan dan kekeliruannya, sebagaimana kita dikumpulkan malam hari ini beribadah kepada Allah, menunjukkan sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama keluarga kita di bawah bendera Rasulullah disertai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.